kita akan membahas soal tentang teorema Fermat dan teorema Wilson yang akan dipaparkan oleh kelompok 7 dari rombel 1. Siapa kelompok 7? Kita kenalan yuk. Soal yang pertama. Mari kita selesaikan persoalan yang nomor 1, yaitu selesaikan pengkongruenan X kuadrat tambah 1 kongruen 0 modulo 17. Penyelesaiannya, dikarenakan 17 ini merupakan bilangan prima yang berbentuk 4K plus 1, maka dibuktikan dengan teorema Wilson 6.8. Teorema Wilson 6.8 ini memiliki syarat khusus, yaitu P kongruen 1 modulo 4. Maka 17 kongruen 1 modulo 4. 17 kongruen 4 kali 4 tambah 1. Sehingga terbukti bahwa X kuadrat tambah 1 kongruen 0 modulo 17 memiliki solusi. Selanjutnya, kita mencari X dengan rumus X P-1 per 2 faktorial, yaitu kita mengetahui P-nya sama dengan 17. Sehingga X 17 min 1 per 2 faktorial menjadi 16 per 2 faktorial, yaitu menjadi 8 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 sama dengan 40.320. Selanjutnya 40.320 modulo 17. 40.320 dibagi 17 sama dengan 2.317 kali 17 tambah 13, sehingga X-nya sama dengan 13. Nah, selanjutnya kita membuktikan bahwa X-nya adalah 13 dengan cara X kuadrat tambah 1 kongruen 0 modulo 17. 13 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 169 tambah 1 sama dengan 170 kongruen 0 modulo 17. Sehingga 170 modulo 17 sama dengan 0. Jadi hasilnya yaitu terbukti bahwa X sama dengan 13 merupakan solusi dari X kuadrat tambah 1 kongruen 0 modulo 17. Soal yang kedua. Apakah 131 adalah bilangan prima? Untuk memeriksa ini, dipilih bilangan bulat positif yang cukup kecil, misalnya 2. Selanjutnya, periksa apakah 2 pangkat 131 kongruen dengan 2 modulo 131. 131 jika kita jabarkan akan diperoleh 8 dikali 16 ditambah 3. Selanjutnya, 2 pangkat 131 akan kongruen dengan 2 pangkat 8 dipangkatkan 16 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. Nah, 2 pangkat 8 jika kita hitung akan diperoleh 256 pangkat 16 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 256 jika dibagi dengan 131 sisanya adalah 125 pangkat 16 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. Pangkat 16 pada 125 bisa kita tuliskan menjadi
125 pangkat 2 dipangkatkan 8 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 125 pangkat 2 jika kita hitung akan diperoleh 15.625 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 15.625 jika dibagi dengan 131 sisanya adalah 36 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 8 pada 36 bisa kita tuliskan menjadi 36 pangkat 2 dipangkatkan 4 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 36 pangkat 2 kita hitung akan diperoleh 1296 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 1296 jika dibagi dengan 131 sisanya adalah 117 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 117 pangkat 4 bisa kita tuliskan menjadi 117 pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 117 pangkat 2 jika dihitung hasilnya adalah 13.689 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 13.689 jika dibagi dengan 131 sisanya adalah 65 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 65 pangkat 2 jika dihitung hasilnya adalah 4.225 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 4.225 jika dibagi dengan 131 sisanya adalah 33 dikali 2 pangkat 3 modulo 131. 2 pangkat 3 kita hitung hasilnya adalah 8 sehingga 33 kali 8 adalah 264 modulo 131. 264 jika dibagi dengan 131 sisanya adalah 2 modulo 131 sehingga diperoleh bahwa 2 pangkat 131 akan kongruen dengan 2 modulo 131. Hal ini berarti bahwa 131 adalah bilangan prima. Soal yang ketiga. Nah, di soal ini kita disuruh menghitung sisa pembagian dari 8 pangkat 2222 oleh 13. Nah, menurut teorema kecil Fermat yang menyatakan jika P merupakan suatu bilangan prima dan FPP dari A dan P ini adalah 1, maka A pangkat P-1 akan kongruen 1 modulo P. Nah, di soal ini A-nya itu adalah 8 dan P-nya adalah 13 sebagai bilangan prima, sehingga 8 pangkat 12 karena tadi P-nya 13 dikurangi 1 itu kan 12 akan kongruen dengan 1 modulo 13. Nah, selanjutnya kita dapat memecah pangkat 2222 ini menjadi 12 dikali 185 ditambah 2. Nah, karena 2222 kalau dibagi 12 itu hasilnya 185 dan sisanya adalah 2, sehingga 8 pangkat 2222 kongruen dengan 8 pangkat 12 dikali 185 ditambah 2. Kemudian 8 pangkat 12 nya ini dapat ditaruh di dalam kurung sehingga 8 pangkat 12 nya ini bisa diganti dengan 1 karena tadi 8 pangkat 12 itu kongruen dengan 1 modulo 13, sehingga 1 pangkat 185 dikali 8 pangkat 2 itu hasilnya adalah 64. Lalu 64 ini kalau dibagi 13 atau modul 13 hasilnya bersisa 12, sehingga 64 kongruen dengan 12 modulo 13. Jadi sisa pembagian dari 8 pangkat 2222 oleh 13 adalah 12. Soal yang keempat.
Oke, sekarang kita akan membuktikan bahwa 16 faktorial itu kongruen dengan negatif 1 modulo 17. Sebelumnya kita semua tahu bahwa 16 faktorial itu artinya perkalian dari angka 1 sampai 16. Bisa kita tulis 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai dengan kali 16. Kalau perkalian itu kita hitung, lalu dimodulo dengan 17, ternyata hasilnya adalah kongruen 16. Lalu 16 ini kita modulo lagi dengan 17, maka hasil akhirnya akan kongruen dengan min 1 modulo 17. Tetapi, karena menghitung hasil perkalian dari faktorial itu cukup besar, maka kita cukup menggunakan teorema Wilson yang menyatakan bahwa P-1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P. Nah, 17 ini bilangan prima atau sebagai P. Maka bisa kita tulis 17 min 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo 17. Maka hasil akhirnya adalah 16 faktorial kongruen min 1 modulo 17. Maka terbukti tanpa harus menghitung satu-satu perkalian dari faktorial tadi. Kita bisa langsung tahu bahwa 16 faktorial kongruen dengan minus 1 modulo 17 berkat teorema Wilson. Soal yang kelima. Ini pada soal, misalkan P adalah bilangan prima, tentukan semua solusi dari kekongruenan X pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo 13. Nah, ini berkaitan dengan teorema Wilson 6.5 yang menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka kekongruenan X pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Nah, dalam kasus ini P itu sama dengan 13. Nah, atau modulo primanya itu 13. Jadi kita ingin menyelesaikan X pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo 13 ini dapat ditulis sebagai X pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo 13 yang berarti X pangkat 2 atau X kuadrat min 1 kongruen dengan 0 modulo 13. Nah, ini sama aja, satunya itu dipindah luaskan ke arah kiri. Nah, berarti bahwa 13 membagi X min 1 dan X plus 1. Karena 13 adalah bilangan prima, maka 13 harus membagi X min 1 atau X plus 1. Jadi kita pecah dulu, 13 membagi X min 1 berarti dapat dituliskan bahwa X pangkat 2 atau X kuadrat kongruen dengan 1 modulo 13. Kemudian yang kedua adalah 13 membagi X plus 1. Ini berarti X kongruen dengan min 1 modulo 13 karena min 1 kongruen dengan 12 modulo 13, maka X kongruen dengan 12 modulo 13. Sehingga demikian kita dapat mendapatkan X sama dengan 1 dan X sama dengan 12. Hal ini dapat diversifikasikan. Jadi X kongruen dengan 1 modulo 13 sehingga X-nya itu disubstitusikan yaitu 1 dan 12. Yang pertama ada 1 dikuadratkan sama dengan 1 kongruen dengan 1 modulo 13 ini benar ya teman-teman. Kemudian X kongruen dengan 12 modulo 13 sehingga 12 itu jadikan X-nya dipangkatkan 2 atau dikuadratkan sama dengan 144 kongruen dengan 1 modulo 13, atau dapat ditulis 144 ini sama dengan 11 dikali 13 plus 1 kongruen dengan 1 modulo 13. Sehingga solusi kongruen atau jadi kekongruenan X pangkat 2 atau kuadrat X kuadrat kongruen dengan 1 modulo 13 adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 12 begitu. Jadi terbukti ya teman-teman bahwa ini menggunakan teorema Wilson 6.5. Itu dia 5 soal tentang teorema Fermat dan teorema Wilson. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.